Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang sholat dari sisi risiko negatifnya. Sholat ini banyak risikonya, banyak kekurangannya, dan juga banyak kelebihannya. Maka dari itu kami akan menerangkan sholat yang bagaimana yang benar dan sholat bagaimana yang salah menurut saya atau menurut tim Nusantara, agar kita salinglah mengerti, salinglah memahami, agar kita tidak gagal paham. Maka dari itu, jadi sholat yang tadi yang saya terangkan tadi adalah sholat yang menuju hakikat dan marifat, yang menuju jiwa suci, yang menuju hakul yakin. Nah, yang konten keempat sudah kami terangkan. Ini saya akan menerangkan konten sholat yang kelima. Sholat yang kelima ini adalah sholat yang di ambang pintu. Saya artikan, sholat di ambang pintu ini adalah sholatnya orang-orang pada orang-orang berilmu yang tidak bersanad, atau ilmu-ilmu yang dimiliki ahli ibadah itu ilmu-ilmu sebangsa kebatinan. Atau yang saya hanya mengarahkan, ini adalah cermin dari pengalaman saya atau penglihatan saya saat sholat atau saat berzikir. Saya telah menjelajahi dari pondok yang satu dengan yang lainnya, dari kiai yang satu dengan kiai yang lainnya. Saya hanya bertujuan untuk memberi solusi, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti mana yang benar dan mana yang salah. Itulah, maka dari itu, dari sisi penglihatan saya dalam kehidupan sehari-hari saya akan kami terangkan begini. Niat ibadah kita sudah jelas, tulus ikhlas. Kita mencari ilmu pun juga tulus dengan ikhlas. Kita mencari ilmu pun orang tua yang susah payah. Marilah kita berbenah diri. Berbenah diri agar kita ini menuju jalan yang selamat. Ini adalah kami hanya menghimbau kepada khalayak ramai, jadilah jiwa bertauhid, aku yakin pada Allah. Ini yang sudah saya pelajari, yang berkembang selama ini, mulai sesudah para sahabat meninggal, termasuk sahabat kita Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, itu sudah meninggal. Itu sudah ada detik-detik kegelapan muncul di jiwa umat Rasulullah. Sampai sekarang ini sudah hampir merata dimiliki oleh umat Rasulullah, yaitu yang begini. Orang yang menyandang pada thariqah yang berpegang satu pada tauhid, aku yakin pada Allah. Yang kedua kali, thariqah yang bertauhid pada keilmuan termasuk kebatinan, termasuk raja-raja, termasuk pengisian dalam tubuh yang tidak jelas kesempurnaannya atau tidak jelas kesuciannya. Maka dari itu ternyata dalam penglihatan tim Dai Nusantara, orang yang mempunyai ilmu sejenis kebatinan itu ternyata
menutupi jiwa suci. Menutup dan menggubel, gubel ini maknanya menyelimuti dengan kuat. Jadi kalau orang yang mempunyai ilmu kebatinan itu ternyata aura ilmu yang dimiliki itu ternyata menutup pada jiwa yang suci sehingga menuju kegelapan. Ilmu yang diturunkan, yang dimasukkan dalam tubuh itu ada 4 elemen yang sudah saya terangkan di atas sana, sudah saya terangkan. 4 elemen ini adalah penembusan makrifat, makrifat dari golongan jin, makrifat dari golongan iblis, maupun makrifat di golongan syaitan, makrifat dari golongan siluman. Yang terakhir makrifat Nur Muhammad. Makrifat Nur Muhammad inilah seharusnya yang kita miliki, bukan makrifatnya yang 4 elemen ini. Itu yang saya maksud. Kalau kita masuk ke ranah kehebatan, kekuatan, batu keajaiban, itu 4 elemen ini selalu mendatang, mensupport atau selalu mendukung keinginan kalian. Tapi kalau Nur Muhammad ini tidak berpegang pada kehebatan, kekuatan, dan keajaiban. Nah, ini beda sekali. Alamnya pun sudah beda. Marilah umat Islam saat ini kembalilah ke jalan Nur Muhammad, bukan jalannya 4 elemen alam gaib. Tapi itu mohon jangan dimasuki ke ranah itu. Kenapa? Itu adalah menggelapkan hati, bukan menerangkan hati. Jadi kalau dalam sholat, kalau orang yang memiliki ilmu kebatinan sejenis 4 elemen tadi, ketika sholat itu ucapannya, bacaannya, ataupun kusuannya itu yang menyerap adalah apa? 4 elemen tadi, bukan hati itu. Kenapa? Hati itu sudah tertutup, terkunci rapat oleh 4 elemen tadi. Karena apa? Dari sejak awal sudah dibekali oleh baiatan yang mengandung 4 elemen. Nah, ini harus kita jauhi, harus kita buang jauh-jauh. Jangan kau ikuti jenis itu. Kalau siapapun yang mempunyai ilmu sejenis 4 elemen, insya Allah kami akan membantunya untuk melepaskan. Bagi yang ingin melepaskan bisa datang ke tim Dai Nusantara dengan menghubungi nomor telepon atau WA yaitu 081333859258. Insya Allah itu kami akan buka untuk kalian untuk mempermudah, untuk menjernihkan jiwa menuju keselamatan dunia sampai akhirat. Ini yang saya harapkan. Marilah kembalilah. Siapapun yang menurunkan jenis ilmu kebatinan itu ternyata dalam penembusan kami, tim kami, mulai saat sholat sampai alam kematian, sampai alam barzah itu sudah kami terangkan. Kenyataannya seperti itu. Kalau kalian tidak segera merubah, selamanya kalian akan digulung oleh kegelapan, oleh makrifatmu itu sendiri. Tapi kalau kalian bisa berubah untuk menuju makrifat, aku yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka putuskanlah ilmu-ilmu sejenis itu agar tidak menjadi penghalang di alam barzah atau saat menghadapi sakaratul maut maupun di alam yaumul hisab. Insyaallah nanti itu bisa merubah jiwa kalian agar menuju jiwa yang suci atau menuju jiwa Nur Muhammad. Jadi orang yang mengikuti jiwa-jiwanya Rasulullah itu akan memancarkan cahaya iman. Aku yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau di hatinya itu diisi oleh ilmu kebatinan, ilmu bayatan sejenis 4 elemen, itu adalah aku yakin itu hanya sebatas 4 elemen, tidak sampai menyentuh aku yakin pada Allah. Kenapa? Karena yang menguasai hati itu adalah 4 elemen itu tadi. Maka dari itu, marilah kita putus rantai-rantai yang menyesatkan, rantai-rantai yang menuju kegelapan. Marilah bersadarlah umat Rasulullah, bangkitlah, bangkitlah menuju jiwa suci, menuju jiwa-jiwa aku yakin pada Allah SWT, dan bukan jiwa-jiwa yang menuju kegelapan. Marilah berbenah diri agar kita, perjalanan kita lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, agar hati kita tetap menuju yang satu, yaitu aku yakin pada Allah SWT, dan berpedoman pada Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah menjadi panduan hidup kita agar menjadi jiwa-jiwa yang mulia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Jaya Nusantara, jaya, jaya, jaya.